Siang itu, ketika jam sekolah sudah selesai, Anjani menyempatkan diri untuk membaca buku di lapangan sekolah. Anjani sudah membaca 2 buku novel terbaru dan dia ingin membaca buku novel yang ketiga. Ketika Anjani ingin mengambil buku itu, tiba-tiba Maya menegur Anjani yang sedang serius memilih buku. Anjani, sedang apa kau di sini? Loh, Maya, astaga kamu membuatku terkejut. Ada apa tiba-tiba ke sini? Gak apa-apa kok, aku kesini juga ingin mencari buku. Tapi buku kali ini beda. Maksudnya beda itu bagaimana, Maya? Jadi, aku dengar dari Angga kalau buku yang ku cari ini buku ajaib loh. Kalau kita menuliskan buku itu bersama, kita bisa jadi kenyataan. Shh, Maya, ini tempat umum. Tolong jangan berisik. Oh, begitu rupanya. Tapi bagiku itu malah terdengar seperti dongeng. Aduh, maaf deh, tapi Anjani, aku menyaksikan sendiri loh. Sini aku tunjukkan. Udah pulang. Saat Maya dan Anjani tiba di luar sekolah, Angga sedang sibuk membaca buku yang baru ia pinjam juga di perpustakaan. Hai Angga, wah masih baca buku yang itu ya? Itu buku tentang apa, Angga? Oh, ini buku tentang ilmu pengetahuan alam. Soalnya minggu depan kita udah mulai ulangan. Kau benar. Oh, bagaimana kalau kita gunakan buku itu buat membantu kita mengerjakan ulangan? Mana mungkin kau akan menuliskan contekan ke dalam buku itu, Jani? Bukan begitu, Maya. Katamu kan buku itu bisa membagi kenyataan. Kalau kita tulis bersama-sama apa keinginan kita, mungkin itu bisa membantu kita mengerjakan ulangan lebih baik. Kamu nggak salah sih, tapi boleh juga. Boleh banget, asal bukan digunakan untuk mencontek ya. Esoknya mereka berlima tiba di kafe. Di sana mereka mempeributkan persoalan buku yang sebenarnya mereka tidak tahu buku itu ada di mana. Bahkan dicari ke berbagai perpustakaan di dunia ini pun tidak akan ada. Loh, gimana sih kamu? Katanya buku dia kan beda. Pasti ada dong kalau begitu. Aku juga mau. Mana boleh. Aku juga cari buku itu. Kalau buku itu bisa berubah jadi kenyataan, bukankah itu seperti ilmu? Apa hubungannya buku ajaib itu dengan ilmu? Buku itu kan jendela dunia. Kita bisa tahu berbagai ilmu pengetahuan di dalam sana. Buku yang kita cari itu sama aja dengan buku yang kita cari sekarang ini. Aku masih tidak mengerti. Nara kemudian menghubungi Maya untuk memberitahukan soal informasi keberadaan buku tersebut. Ternyata buku itu beneran ada. Astaga, ternyata beneran ada. Tuh kan, apa aku bilang? Tapi buku ini ada di tempat yang sulit kita jangkau. Apapun itu, kita harus menemukannya kalau ingin dibantu oleh buku itu. Jangan, berita itu hoax. Kita harus memastikan yang kebenarannya dulu. Setelah panjangnya diskusi mereka menemukan informasi tersebut dan di mana lokasi keberadaan buku tersebut dari Nara. Ternyata, keberadaan buku tersebut tidak jauh dari tempat mereka. Dava langsung bergegas pergi dan mengikuti lokasi yang tertera dari Nara. Tapi sebelum Dava pergi mencarinya, Anjani sudah lebih dulu pergi dan mencari buku tersebut. Mengetahui Anjani tidak ada, mereka berempat pun mencari Anjani sembari mencari buku itu. Sampai di mana mereka sudah kelelahan mencari Anjani, mereka dikejutkan dengan Anjani duduk sendirian sambil membaca buku yang selama ini mereka cari. Dava segera menghampiri Anjani lalu mencoba merebut paksa buku itu. Karena pertengkaran itu makin menjadi-jadi, Angga pun memisahkan mereka. Berhenti. Cukup. Percuma diperebutkan, tapi kalian tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan. Itu benar, kita harus berdamai. Keduanya pun meminta maaf. Semua berakhir damai dan mereka berlima akhirnya membuat kesepakatan bahwa mereka akan menuliskan satu keinginan mereka bersama di dalam buku itu. Anjani dan kawan-kawannya jadi lebih mengerti. Ternyata beginilah rasa kebersamaan serta satu pendapat yang sama. Mereka jadi dapat mempersatukan perbedaan tersebut.
dan mereka akhirnya bisa mengerjakan ujian mereka dengan lancar.